Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Baik saudara yang mengikuti doa pagi secara onsite di tempat ini maupun saudara yang mengikuti melalui Zoom di Menara Doa Sinode GBI dan juga melalui YouTube yang tadi juga saya lihat dihadiri oleh atau diikuti oleh saudara-saudara seiman dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kita bersyukur melalui teknologi sekarang, walaupun jarak berjauh-jauhan, bahkan ada yang di luar negeri, tetapi kita bisa berdoa bareng. Dan kita yakin di dalam kesatuan hati kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman tentang pelayanan kecapi dan cawan emas. Kita akan lihat Wahyu 5 ayat 8 dan 9 supaya kita paham apa yang dimaksudkan dengan pelayanan kecapi dan cawan emas. Dikatakan demikian, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara sekalian, Alkitab mencatat menjelang kedatangan Kristus kali kedua menjejakkan kaki di bumi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Allah akan menghukum orang-orang yang tidak percaya. Allah akan menghukum musuh-musuhnya. Dan hukuman itu dilambangkan dalam kitab Wahyu dengan ungkapan 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Nah, materai yang pertama ketika akan dibuka, Wahyu pasal 5 ayat 1 sudah mencatat hal itu. Ada sebuah gulungan kitab dengan 7 materai. Dan itu sudah dipegang oleh Yesus. Siap untuk dibuka. Berarti penghukuman Allah bagi orang yang tidak percaya, yang menentang dia akan segera dijatuhkan. Tapi ternyata itu baru bisa dibuka oleh Yesus pada Wahyu pasal 6 ayat 1. Jadi Wahyu 5 sudah di tangan Yesus siap dibuka. Tapi baru dibuka pada fase berikutnya, pasal 6. Kenapa? Karena harus ada satu peristiwa terjadi terlebih dahulu sebelum murka Allah itu ditumpahkan. Peristiwa apa yang harus terjadi? Inilah yang disebut oleh ayat 8 tadi, pelayanan kecapi dan cawan emas yang dilakukan oleh makhluk surgawi, yang kemudian juga harus dilakukan oleh orang-orang percaya di bumi. Karena Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah saudara, apa dampak yang akan terjadi kalau pelayanan kecapi dan cawan emas itu dilakukan oleh orang-orang percaya? Jawabannya Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Rupanya akan ada revival, lawatan Allah yang sangat luar biasa. Sehingga orang dari segala suku, bangsa, kaum dan bahasa akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi begitu orang-orang diselamatkan, dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga melalui lawatan Allah lewat pelayanan kecapi dan cawan emas, baru kemudian orang-orang yang tidak percaya akan mengalami hukuman Tuhan. Ini bicara tentang pemulihan gereja di akhir zaman, di mana banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Jika demikian, apa yang kita harus lakukan? Kita harus masuk di dalam pelayanan kecapi dan cawan emas seperti
keempat makhluk, dan ke-24 tua-tua yang ada di sorga. Sehingga kita pun di dunia melakukan hal yang sama. Nah, yang pertama, pelayanan kecapi. Apa itu? Ini bicara soal pemulihan pujian dan penyembahan sebetulnya, saudara. Seperti Daud yang memetik kecapi, hadirat Allah turun, roh jahat terusir. Maka pelayanan pujian itu dan penyembahan harus kita lakukan. Dalam Amos pasal 9 ayat 11 dan 12 dicatat, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud, Tabernacle of David. Yang telah roboh, aku akan menutup pecahan dindingnya dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan ini. Saudara sekalian, tabut perjanjian pernah dicuri oleh orang Filistin. Tapi kemudian dibawa kembali oleh Daud ke Yerusalem. Dan di Yerusalem, waktu itu belum ada bait Allah. Di mana tabut perjanjian ini disimpan? Daud mendirikan sebuah tenda. Dan di pondok atau di tenda itulah tabernakel atau tenda, pondok sederhana itulah tabut perjanjian disimpan. Nah, tetapi yang luar biasa adalah Daud memerintahkan orang-orang melakukan pelayanan doa, pujian, penyembahan, musik, dan sebagainya secara bergiliran 24 jam sehari. Pagi, siang, sore, malam, larut malam sampai dini hari terus berlangsung. Dan sejarah mencatat hal itu terjadi 24 jam sehari selama 36 tahun. Saudara-saudara, dan itulah yang Allah sukai. Karena dia selalu bisa melihat umatnya yang memuji, menyembah Tuhan siang dan malam. Saudara sekalian, ini yang Tuhan juga rindukan dan dia bilang, aku akan kembali mendirikan pondok Daud. Yang Tuhan rindukan bukan pondoknya. Yang Tuhan rindukan adalah suasana di sekitar pondok itu, di mana umat memuji dan Allah hadir bertahta di tengah pujian umatnya. Saudara, hari-hari ini banyak orang bertanya, ya dulu kan ada tabut perjanjian, sekarang di mana tabutnya? Kita tidak tahu, mungkin sudah musnah atau tersimpan di satu tempat, Tuhan yang tahu. Tapi saya mau bilang, yang Allah cari hari-hari ini bukan the lost ark, tabut yang hilang. Yang Tuhan lebih cari adalah the lost worshiper, penyembah-penyembah yang hilang. Karena itulah, biar kita ini menjadi penyembah-penyembah yang ditemukan kembali selalu ada di dalam hadirat Allah. Karena ketika kita memuji Tuhan, Allah hadir. Dia akan melangkah turun dari sorga. Akibatnya revival, lawatan Allah, tuaian jiwa terjadi. Karena kebangunan rohani sejati tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu hanya pekerjaan Allah sendiri. Dan itu terjadi kalau Allah melangkah turun dari sorga. Dan bagaimana supaya kita bisa mengalami hal tersebut? Allah bersemayam di tengah pujian umatnya. Dan ketika pelayanan kecapi untuk Tuhan itu dilakukan, dinyanyikan, maka dia akan hadir. Tuhan mau kita menjadi seorang penyembah yang menyembah dia dalam segala situasi, baik ataupun buruk. Seperti Paulus dan Silas ketika dalam penjara. Saudara, mereka tetap memuji menyembah Allah. Allah melangkah turun dari sorga. Membuat gempa bumi sehingga belenggu mereka lepas. Dan akibatnya apa? Tuaian jiwa. Kepala penjara Filipi dan seluruh keluarganya bertobat. Maukah kita semuanya mengambil hak istimewa ini. Menjadi seorang pemuji penyembah yang selalu menyukakan Bapa dalam segala situasi. Karena Tuhan berjanji akan hadir dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara, pelayanan berikutnya adalah cawan emas. Apa itu pelayanan cawan emas? Wahyu 5 ayat 8 tadi menunjukkan bahwa para makhluk sorgawi tersungkur.
Dan masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Jadi kita melihat di sini bahwa cawan emas bicara tentang doa orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Ini yang Tuhan juga rindukan, komunikasi selalu antara Dia dengan umatnya. Kalau kita selalu berdoa, ada di hadirat Bapa, Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan ini. Bukan hanya bisa menyembuhkan, memulihkan pribadi kita, tapi Dia juga melawat dunia ciptaan ini dengan revival dan hujan pertobatan akan terjadi. Bagaimana supaya kita bisa terlibat di dalam pelayanan cawan emas atau doa ini? Pertama, kita harus meningkatkan doa pribadi. Kita harus punya saat teduh dengan Tuhan. Seperti pagi ini kita juga bisa berdoa. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Teladan kita Yesus, lebih daripada pelayanan kepada orang banyak, Dia selalu bersekutu dengan Bapa Sorgawi. Itulah pelayanan cawan emas, di mana kemenyan berbau harum. Doa, pujian, penyembahan kita naikkan untuk Dia. Yang kedua, selain doa pribadi, kita juga harus meningkatkan doa bersama. Kenapa doa bersama juga sangat penting? Karena di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20, Tuhan menjanjikan kehadirannya ketika umat Tuhan bersama berdoa. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika kita berhimpun di layar Zoom, melalui YouTube, secara onsite di tempat ini, saya yakin Tuhan hadir di tengah kita. Kuasa Allah akan dilipat gandakan melalui kita. Yang ketiga, untuk terlibat dalam pelayanan cawan emas, kita juga perlu melakukan doa dan puasa. Musa berdoa dan berpuasa 40 hari, 40 malam. Esther berdoa, puasa 3 hari. Daniel juga berdoa, bahkan berpuasa. Yesus sendiri, Tuhan kita berpuasa 40 hari. Jadi, puasa diajarkan di dalam Alkitab. Kapan waktu yang paling tepat untuk kita berpuasa? Setidaknya 3 hal ini, walaupun ada puasa rutin yang kita bisa lakukan. Yaitu pada masa pertobatan, pergumulan, dan pelayanan. Pertobatan, Yesus atau Tuhan berkata sendiri dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ada masa di mana kita berdosa dan kita melihat hukuman Allah tampaknya akan segera dijatuhkan. Dan kita perlu berdoa, dan biasanya umat Tuhan menyertakan puasa sebagai tanda kesungguhan, keseriusan hati. Dan di sanalah Tuhan hadir untuk memulihkan. Kita perlu berdoa supaya angka COVID yang makin naik. Tiap hari orang yang meninggal makin banyak sekarang, saudara. Kita doa, mohon Tuhan mengampuni dosa bangsa kita. Dan Tuhan memulihkan negeri kita. Pada waktu kita mengalami pergumulan, kita juga perlu berdoa dan berpuasa agar Tuhan memberikan kekuatan kemenangan. Pada waktu kita akan melayani, agar pengurapan Allah itu hadir, menjamah setiap orang. Kita juga perlu berdoa dan berpuasa. Karena ketika murid-murid tidak bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mereka bertanya, Tuhan, kenapa kami tidak bisa melakukan hal itu? Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Artinya doa akan dilipat gandakan kuasanya ketika kita berpuasa. Dan yang terakhir, pelayanan cawan emas, doa, kita bisa ikuti melalui apa? Melakukan doa keliling.
Doa keliling adalah kita berdoa, mungkin naik motor, naik mobil, jalan kaki, sambil mengitari tempat-tempat yang ada. Misalnya kita naik mobil beberapa orang, waktu depan penjara, kita doakan penjara supaya ada hujan pertobatan. Kita lewat sekolah, kita doakan supaya anak-anak sekolah mengenal Tuhan. Kita lewat gereja, kita doakan supaya gereja-gereja penuh dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Kita melewati daerah angker misalnya, atau pusat penyembahan berhala, kita patahkan segala kuasa kegelapan. Berarti doa keliling adalah doa di lokasi tersebut. Dan Yosua 1 ayat 3 mencatat setiap tempat yang kau injak dengan telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Sehingga ketika kita melakukannya, sungguh-sungguh pelayanan cawan emas doa digabung dengan pelayanan kecapi. Pujian, penyembahan kepada Tuhan. Doa ketika dilakukan akan meledakkan kuasa Allah yang menyebabkan tuaian raya terjadi di atas muka bumi. Maukah kita menjadi agen Allah, kawan sekerja Allah, sebelum hukuman Tuhan di akhir zaman ditimpakan kepada orang tidak percaya? Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang percaya terlebih dahulu. Sehingga jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Semua akan berdiri di hadapan tahta anak domba. Semua akan mengalami keselamatan ketika mereka bertobat dan percaya. Dan apa bagian kita? Lakukanlah pelayanan kecapi, pujian penyembahan, dan cawan emas. Doa seperti kemenyan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Siapa yang rindu dipakai Tuhan menjadi pelayan kecapi dan cawan emas? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, ini kerinduan kami untuk masuk di dalam pelayanan kecapi dan cawan emas. Kami menjadi pribadi yang suka memuji menyembah Tuhan. Saat baik, saat buruk, segala situasi. Kami berkata, God is good. All the times, God is good. Dan biar kami menjadi rumah doa, mesbah doa di hadapan hadirat-Mu. Sekarang saudaraku, mari kita masuk di dalam doa teduh, meresponi firman yang telah kita dengar. Kita juga bisa berdoa secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Mari kita masuk dalam doa teduh.